Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan peduli dengan hidup kita sehingga Dia selalu campur tangan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada kalanya kita berpikir bahwa kalau ada orang menegur begitu keras kepada kita, kita berpikir bahwa mungkin orang itu sedang membenci kita. Namun ada kalanya kita berpikir kalau orang berkata manis tentang kita, maka kita pikir orang itu mengasihi kita. Tapi kenyataan dalam hidup kita tidak demikian, bukan? Ada kalanya ada orang yang begitu menegur keras dengan hidup kita, padahal dia sangat mengasihi kita. Tetapi mungkin ada kawan yang begitu manis berkata-kata tentang kita, namun sebenarnya dia tidak terlalu mengasihi kita. Tuhan bisa saja menegur kita dengan keras. Apakah Tuhan membenci kita? Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras akan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di awal-awal dan pertengahan pasal 23, maka di dalam akhir perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita bisa menyelami seberapa besar Tuhan sesungguhnya mengasihi mereka. Saudara, mari kita coba menyelami seberapa besar Tuhan mengasihi kita, meskipun Dia telah menegur kita dengan begitu keras. Saudara, yang pertama, kita mendapat pesan bahwa betapapun buruknya seseorang, tetapi Tuhan rindu untuk ia kembali berdekat kepadanya. Saudara, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Yerusalem. Dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Betapa buruknya bukan kehidupan mereka. Namun bagaimana sikap Tuhan kepada mereka? Tuhan Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Berkali-kali Tuhan katakan, aku rindu mengumpulkan engkau. Artinya adalah ketika umat Tuhan melawan Tuhan, sesungguhnya mereka sedang tercerai-berai. Situasi tercerai-berai adalah situasi sangat membahayakan hidup mereka. Karena mereka tidak digembalakan. Dan itu adalah kebinasaan bagi mereka. Namun situasi yang begitu buruk, sikap mereka yang begitu buruk, tidak merubah akan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan berkali-kali ingin mengumpulkan mereka kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi buruk yang kita alami dalam hidup kita, perilaku buruk yang pernah kita perbuat yang menyakiti hati Tuhan, mungkin dosa-dosa kita, masa lalu yang tidak baik, tidak mengubah Tuhan mengasihi saudara. Bahkan Tuhan Yesus berkata, berkali-kali aku hendak mengumpulkan engkau. Tuhan berkali-kali memanggil kita kembali. Memanggil kita kembali
untuk berelasi dengan dia. Mengalami lagi kasih-Nya kepada kita. Mengalami lagi berkat-Nya kepada kita. Mengalami lagi kedekatan dengan kita. Saudara, jangan kita menolak akan panggilan Tuhan ini. Panggilan Tuhan ini adalah panggilan kasih. Mungkin saudara pernah ditegur oleh Tuhan dengan begitu keras. Bisa melalui khotbah. Bisa melalui pengalaman hidup yang pahit yang saudara alami. Tetapi semuanya itu tidak memberitahukan kepada saudara bahwa Tuhan membenci saudara. Tetapi semuanya itu memberitahukan kepada saudara, Tuhan sedang memanggil saudara kembali untuk mengalami kasih-Nya, untuk mengalami berkat-Nya dalam hidup. Mari saudara, kita merespon kasih Tuhan dan berkata, ya Tuhan, saya datang kembali kepada Engkau. Luar biasa bukan? Kasih Tuhan kepada kita yang tidak bersyarat itu. Mari kita belajar merespon dengan berkata, ya Tuhan, saya datang kembali. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, ketidaksediaan kita untuk bertobat akan membawa kerusakan yang lebih dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang Tuhan katakan, lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara, kita tahu di Yerusalem adalah pusat tempat peribadatan, di mana ada keramaian orang-orang beribadah kepada Tuhan, di mana ada puji-pujian yang dinaikkan, di mana ada kesibukan-kesibukan yaitu membawa kurban. Namun ketika umat Tuhan tidak mau bertobat, tidak mau mendengar panggilan Tuhan, maka semuanya itu hilang. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi penyembahan. Yang ada adalah kesunyian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita tidak bersedia bertobat datang kepada Tuhan, saudara, kita akan mengalami hal-hal yang lebih buruk, yang mungkin di luar pikiran kita. Kita berpikir semua kehidupan kita bisa normal. Tetapi jikalau kita tetap di dalam dosa-dosa kita tetap menjauh daripada Tuhan, kita tidak mau kembali kepadanya, saudara, kehidupan kita akan berubah. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kengerian. Karena kita tidak tahu bagaimana jalan hidup kita. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, marilah kita berkata, Tuhan, saya mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa saya, meninggalkan masa lalu saya, dan saya mau kembali kepada Tuhan. Karena saya tahu ya Tuhan, panggilan Tuhan adalah panggilan yang kudus, panggilan kasih kepada diri saya, supaya Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan memelihara hidup saya, dan memberkati supaya saya boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara, adakah hati itu saudara miliki? Berbahagialah orang ketika dipanggil oleh Tuhan, dia tidak menolaknya, tetapi dia berkata, ya Tuhan, saya datang kepada Engkau. Saudara, pesan yang ketiga dari firman Tuhan hari ini, kesempatan anugerah yang Tuhan tawarkan kepada kita, ada batas waktunya. Saudara, kita hidup dalam zaman anugerah sejak kedatangan Tuhan yang pertama kali. Namun masa anugerah ini akan berakhir. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, batas waktu anugerah itu sampai kapan? Yang pertama-tama dikasih tahu oleh Tuhan, batas anugerah itu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena ketika dia datang kembali, dia datang bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim. Atau batas anugerah itu adalah sampai akhir hidup kita di atas muka bumi ini. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan katakan kepada orang-orang Yahudi, mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Artinya adalah Yesus akan disalib, mati,
Pada hari ketiga dia bangkit. Namun kemudian dia naik ke surga. Kapan mereka akan melihat Yesus lagi? Pada waktu dia datang kembali di dalam kemuliaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan begitu murah. Sekian ribu tahun Tuhan sediakan bagi kita. Berkali-kali Injil diberitakan kepada kita. Berkali-kali Tuhan memanggil kita untuk kita datang kepadanya. Saudara sering mendengar firman. Saudara sering mendengar kabar baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita menjadi orang-orang yang mengabaikan anugerah itu? Saya percaya, ketika saudara adalah orang bijaksana, saudara pasti mengambil kesempatan itu. Karena masa itu adalah masa yang terbatas. Yang kita tidak tahu kapan tiba waktunya masa itu berakhir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai masa itu berakhir dan kita menyesal. Biarlah ketika Tuhan memanggil kita, kita berkata, Tuhan, saya mau datang kepadamu. Apapun pergumulan saudara, apapun kesulitan saudara, mari merespon anugerah Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada penghiburan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena di dalam disiplin teguran Tuhan yang begitu keras, sesungguhnya Tuhan sedang mengasihi kami. Tuhan tidak membenci kami. Karena Tuhan berkali-kali ingin menyelamatkan kami, memanggil kami kembali. Ya Tuhan, kami bersyukur kami ada dalam masa anugerah. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar dari firman-Mu, kami menjadi orang yang mau kembali kepada Tuhan. Rela bertobat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mau mencelakakan kami. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kami. Tuhan mau memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar hari ini kami menjadi orang-orang yang merespon dengan baik anugerah Tuhan itu. Sehingga kami juga boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup penuh sukacita. Bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.